Tapi I'll try. Layar gue udah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Udah tutorial matrix luas kalkulus vektor. Gila, gaya banget, kayak bisa aja. Oke. Kita mau bahas apa ya? Oh ya, pertama gue mau coba bahas dari yang soal tahun lalu ya. Oh ya, pertama ini gue bakal share kuncinya dulu. Ini kuncinya dari Pak Hermawan sih. Terus ini gue tulis di sini ya. Nanti ininya gue share nomor 1 A, nomor 2 itu E, nomor 3 itu C, 4 B. BTW kalian udah pada punya soalnya kan? Ada di kulkas juga sih itu. 6B, 7B, 8B, 9A, nomor 10A, terus 11B, 12B, 12B, 12C, aduh, 15B, 16C, 17C, 16B, 19E, 20C. Ya, ini nomor 1 sampai 20. Ya gue nggak tahu sih kuncinya benar atau enggak, tapi ini kunci dari Pak Hermawan, dapat dari Pak Sari. Ya udah. Pertama-tama gue mau kasih tahu dulu kalau gue juga nggak paham nomor 4 sampai 8 sama nomor 17 sampai 20. Itu pokoknya ya bisa kalian lihat sendiri ya, itu soalnya yang susah, tidak masuk akal dan nggak jelas itu. Jadi gue akan bahas yang selain itu. Oke. Nomor 1 nomor 1. Kita punya vektor ABC, nyatakan vektor posisi dari titik O 000 ke titik ABC. Diketahui bahwa kalau ada matriks vektor A, P, vektor A di cross sama vektor B ditambah B cross C ditambah C cross A. Oke, jadi di sini kan kita tahu, kita lihat dari pilihan jawabannya aja lah ya. Yang A itu kan P itu dot sama A minus B. Ya kebetulan jawabannya yang benar juga ini ya. Dari Pak Hermawan sih ya, jawabannya benar A. Jadi kan ini kalau misalnya kita kali kan, kalau misalnya perkalian dot, ini komutatif gitu kan. Jadi bisa kita bikin jadi P dot A dikurang P dot sama B. Nah, ini sama dengan 0. Kita sama dengan 0 dong, bodoh. Kayak gini. Nah, terus kalau misalnya ada P dot A kan kita bisa tahu kalau misalnya si P dot A itu sama aja kayak A cross B, salah, A cross B dot A ditambah B cross C dot A ditambah C cross A dot A. Nah, ini tuh bisa kita commute juga si antara si B sama A ini kita commute. Jadi kita bisa taruh dia jadi A cross A gitu. A cross A dot B. Terus yang ini juga sama, bisa kita commute jadi yang ini mah nggak usah di commute, dot A. Nah, terus yang ini juga sama, A cross A jadinya, dot C. Nah, berarti kalau misalnya dari sini kan kita tahu kalau misalnya perkalian cross jadinya 0 gitu kan. Ya udah, jadi nanti di sini kita dapat si P dot A itu hasilnya adalah B cross C dot A gitu. Ya, ini juga berlaku buat yang si P dot B gitu ya. Nanti kita bakal dapat dia hasilnya sama-sama aja. Dia dot A. Jadi ya ini kalau misalnya kita balikin lagi yang dua hasil ini yang udah kita dapat ke sini, ya udah berarti si P dot A-nya itu dikurang sama P dot B, ya hasilnya 0. Ini juga gue baru tahu caranya setelah gue mengerjakan UAS-nya ya. Pas lagi UAS juga gue asal sih ngerjain ini. Oke, ya begitu. Terus nomor 2. Oh ya, BTW ini kalian udah pada punya yang di itu kan, yang di kuliah
apa sih? Pokoknya ada dah Pak siapa namanya? Pak Hermawan bikin modul gitu ya, modul tentang kalkulus vektor yang 70 halaman. Nah, nomor 2 ini ada di buku ya, di modul itu caranya. Nomor 2, kita punya vektor AR, A theta, terus A C didefinisikan pada R sama dengan 1, terus theta sama dengan pi per 2, sama C sama dengan 0. Nah, maka dalam koordinat bola, isi ini bisa kita tulis juga jadinya si A ya. Vektor A itu AR dikurang A theta ditambah AC. Nah, ini bisa, kalau misalnya kalian baca di modul Pak Hermawan, ini tuh ada yang ini. Tadi juga gue baru baca, jadi gue ikutin yang itu aja. A dot AX sama dengan, ini kalau misalnya kita pakai di koordinat bola ya, sin theta cos minus cos min sin dengan 1. Terus yang di sumbu Y itu kita punya A dot A Y jadinya sin. Ini nggak usah diapalin sih, kayak lihat aja. Min cos, salah, cosnya theta terus sin tambah cos dengan 1. Terus yang di sumbu Z ya udah A dot yang si vektor Z-nya itu cuman cos tambah sin doang. Gampang kalau yang si Z ya. Nah, habis itu kita bikin dia ke dalam bentuk apa ya, matriksnya. Oke, matriks si A yang ini, yang sumbu R, sumbu jari-jari, terus sudut yang ini sama sudut yang C. Nah, ini berarti kita tinggal tulis aja yang tadi udah kita dapat tuh. Sin theta cos theta, cos C, terus sin sama cos. Terus yang min cosnya cos, habis itu cos lagi, sin sama sin lagi. Terus di sini ada min sin sama di sini cos terus 0. Nanti ini dikali sama si AX, AY sama AZ. Itu. Ya udah, habis itu ntar ini tinggal kita masukin sama si sudut yang baru, didefinisikan pada R sama dengan 2, terus theta 0 sama C-nya pi per 2. Nah, kalau dimasuk-masukin dapat si nilainya tuh 00 min 1, 010 sama 100. Terus si AX, AY, AZ kan karena ini cuman vektor arah doang, jadi 111. Jadi nanti hasilnya 11 min 1. Ya udah, berarti ini pilihan jawabannya yang D, yang benar. Yang AR ditambah A theta dikurang AC. Ini jawabannya yang D. Oke. Ya, semoga aman-aman aja lah ya. Ini. Nanti kalau misalkan baca-baca lagi juga bisa. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 tuh integral kontur doang. Enggak doang sih. Ya integral kontur ya, ada kayak gini. Terus si konturnya itu harus dipencet. Oke. Konturnya kayak gini. Ini B, ini A. Terus arahnya situ. Oke, jadi diketahui medan vektor F sama dengan AX Z. Salah. Yalah. AX Z dikurang AZ X.
kontur tertutup ya udah diketahui di situ ya, dari mulai A 100 terus ke titik pusat 000 terus ke titik yang B 100, salah bukan 100, 001, di sini 001, habis itu ke A lagi, balik lagi 100. Jadi ini kontur tertutup. Jadi kalau misalnya kontur tertutup tuh ya tergantung arahnya gitu ya, dia mau dari B menuju A. Pada lingkaran X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah ini kita harus lihatnya satu-satu gitu. Misalnya kontur yang pertama gitu ya. Oke. Jadi itu kontur yang pertama ada dari pi/2 sampai 0. Itu kita carinya sin theta dikali min sin theta d theta. Itu terus ditambah yang berikutnya gitu ya. Yang pi/2 sampai 0 dari min cos theta d theta. Itu. Habis itu ya ini tinggal dicari aja min sin kuadrat theta d theta. Integralnya dari 0 sampai pi/2 sampai 0. Terus yang ini juga sama, integral dari min cos kuadrat theta d theta. Udah, ini misalnya ya dicari, nanti hasilnya dapatnya harusnya pi/4 ditambah pi/4. Jadi jawabannya ya kalau mau intuisi juga ya boleh lah, misalnya nggak ngerti ini dari berapa ya 90, bener. Dulu juga ini sih kok ngerti. Menurut gue sama Pak Hermawan memang agak kurang jelas ya materi ini aneh. Tapi nanti kalian bakal ketemu lagi di medan elektromagnet dan 1 juta kali jauh lebih jelas di medan elektromagnet pas belajar tentang ini. Oke, nomor 4 sampai 8 gue minta maaf banget ya. Gue nggak tahu, kayak sampai sekarang juga gue nggak tahu karena nggak pernah dipelajarin lagi materi-materi kayak gitu. Jadi gue juga kurang tahu dapetinnya dari mana. Gue mohon maaf ya. Oke, saya nggak tahu gimana. Saya nggak bisa. Oke. Waktu ngerjain tapi gue bener semua. Gue jawab B. Itu bener semua. Ya udah itu emang rezeki aja. Oke, sekian. Kita lanjut deh. Nomor 9. Nah ini mulai masuk akal lagi soalnya. Kita punya medan potensial si X, Y, Z. Itu 3E pangkat 3X ditambah 2Y Z pangkat 3. Udah ini gampang sih. E pangkat X Y Z kuadrat min 2. Nah yang ditanya vektor normal pada bidang isopotensial itu di titik 012. Ya udah kalau misalnya kita mau nyari normalnya, normalnya ya berarti tinggal kita cari gradien sisinya dibagi sama panjangnya gitu ya, panjang sisinya. Nah kalau gradiennya tinggal kita turunin aja dia terhadap masing-masing arahnya gitu ya. Misalnya buat yang arah X gitu ya, yang AX, kan kalau kita turunin jadinya 9E pangkat 3X min ya yang itu tetap gitu, YZ kuadrat. So kalau buat yang arah Y dia berarti jadinya 6, salah, 2Z pangkat 3 min E pangkat X Z pangkat 2. Terus yang buat arah Z-nya dia 6 YZ kuadrat min 2E pangkat X Y kali Z. Nah ini buat masing arahnya. Nah, habis itu kan dia bilang di titik 0,1012 kan. Nah di 12 itu yaitu dimulai angkanya 9 kali pangkat 0 min pangkat 0 kali 2. Ini jadi 5. Ini 2 kali pangkat 3 min pangkat 0 pangkatnya 14. Ini
gampang dikali 1, 2. Udah jawabannya buat arah-arahnya berarti kita dapat 5AX ditambah 12AY ditambah 20 AZ. Nah, sekarang kita tinggal, ini kan si gradiennya, gradien potensialnya. Nah, kita tinggal cari si panjangnya doang. Ya, panjangnya mah biasa aja, kayak biasa nyari panjang vektor gitu ya. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 20 kuadrat. Jadi ini akar 569. Jadilah jawabannya si yang A. Ya. Yang 5AX ditambah 12AY tambah 20 AZ dibagi sama akar 569. Ya, gitulah kira-kira guys sampai nomor 9. Ini suara gue nih, cepetan nggak? Di chat ternyata. Oke. Ya udah, kira-kira begitu guys, nomor 9. Tidak begitu susah ya. Ya kalau nomor 10 juga sama sih, ngelanjutin dari yang ini aja. Aku tambahin di sebelahnya. Buat yang nomor 10 untuk laju potensial. Laju potensial ya intinya kan si gradiennya itu kan. Jadi ya sama-sama di akar 569 gitu. Dia yang A jawabannya. Oke. Lanjut ya. Nomor 11. Nomor 11 tuh kayak gitu susah juga. Nih easy-easy aja. 11 yang ditanya integral volume, integral V dV dengan V adalah objek ACOBA gitu ya. Objeknya si limas-limas itulah ACOBA. Limas-limas yang ada di gambarnya. Gak usah gue gambar lah ya. Bisa gambar. Ini 1000X. 1000Y sama 1000Z. Kayak gini. Di sini nah sebenarnya gue juga kalau misalnya nyari pakai integral volume nih agak-agak gitu ya, apa namanya ya, males gitu lah ya kalau misalnya pakai ini ya, karena bentuknya nggak aneh-aneh, nggak ada kontur-kontur yang aneh ya, kita pakai rumus volume biasa aja. Ini gimmick sih kayaknya, soalnya setengah dikali setengah, sorry apa sih, luas alas dikali tinggi ya, kalau apa sih volume mas ini 3 kali masalah 3. Wah, harusnya bener ya, karena kan ini nggak ada kontur-kontur. 3 kali salah tinggi 1. Jadi dan ini benar juga ya, sesuai dengan kinya Pak Herman, ini yang B ini. Jadi ya gue anggap juga ini jangan. Lanjut lagi nomor 12. Nomor 12 ini yang ditanya apa sih, cross ya, gradient cross curl, apa sih namanya ini, curl atau diff, gue juga agak lupa, antara curl atau diff lah ini. Ini ada rumusnya juga ya, tinggal digunakan saja, terserah kalian mau pakai yang matriks yang panjang ini, AX, AY, AZ, terus di sini ada 2/2X, di sini ada 2/2Y, ini 2/2Z, sini ada XY, YZ dan XZ. Atau ini kan mager nih, gue sih mager ya pakai yang ini, bisa pakai yang satu lagi yang 2ZX per 2Y min 2YZ, yang ini ya. Tahu juga kalau misalnya aja di gue ya rumus yang itu, kita pakai rumus ini aja, nanti kita akan dapat hasilnya ada AX dikali AXY min AY Z dikurang AZ X. Oke. Jawabannya yang D. Tapi kalau ya udah, itu bisa dicari sih sebenarnya, ini pakai rumus, jadi gak gitu susah ya kalau buat yang si curl ini, curl dari si F-nya.
Oh iya, gue lupa nulis fungsi f. Sorry. Fungsi f-nya dari soalnya itu ini adalah xy dari x ditambah yz sumbu y ditambah xz. Bisa lah ya ini, tinggal kita turunin z terhadap y gitu satu-satu. Untuk yang di AX. Oke. Ya lanjut ya. Yang berikutnya adalah nomor 13. 13 yang ditanya adalah persamaan bidang datar yang melalui titik-titik sebut ya. Persamaan bidang datar. Persamaan bidang datar. Nah, kalau buat nyari persamaan bidang datar ini harusnya di vektor waktu zaman kalkulus TPB juga belajar gitu ya. Kalau misalnya kita mau nyari logiknya lah, ini nggak usah belajar juga nggak apa-apa waktu kalkulus. Logiknya adalah ketika kita nge-crossin dari dua hal gitu, kita nge-cross gitu ya, itu nanti hasilnya adalah normal. Kalau misalnya pernah belajar itu bisa pakai cara itu, atau kalau misalnya di kalkulus vektor caranya pakai yang mirip kayak yang tadi. Jadi kita cari turunannya terus dibagi sama si ini aneh panjang dari si gradiennya gitu ya. Nah, kalau di sini mana fungsinya kan, bentar dulu ya, fungsinya kan f adalah pakai ini nggak ya? Jadi kayak enggak. Oh enggak, dia nggak pakai ini caranya. Kita cari dari ini aja. Kalau misalnya kita mau nyari normal, tinggal kita crossin vektor AB di cross sama vektor yang AC gitu. Ini kan hasilnya kayak kalau misalnya kalian crossin nih si AB dan AC. Si AB nih di cross sama AC, ya hasilnya pasti yang tegak lurusnya gitu loh, keluar bidang, itu keluar bidang. Nah, si yang keluar bidangnya ini normalnya gitu. Jadi kita tinggal nge-crossin aja vektor AB dan AC, nanti hasilnya dapatnya tuh vektor ini. Vektornya adalah 1, 1, 1. Ya gitu. Nah, berarti kan ini nanti dapat fungsinya adalah X tambah Y tambah Z. Karena dia 1, 1, 1. Nah, ini sama dengannya berapa? Suatu konstanta. Nah, konstantanya itu dapetnya dari, masukkan aja salah satu titiknya. Misalnya titik C di sini 0, 1, 0. Nah, maksudnya 0, ya udah, berarti nanti kita posisi sambilnya ya ini min 1. Ini si apa sih samaan bidangnya yang B jawabannya. Oke, itu buat persamaan bidang. Habis itu masih ada ternyata ya, banyak banget soalnya ini Bapak Hermawan ya. 14 integral permukaan surface integral sama dengan curl dari f dot ds dengan permukaan S merupakan bidang ABC. Oke, ya di sini ininya kan udah ketemu ya tadi ya, si apa sih del cross f-nya, si apa sih curl-nya. Jadi ya tinggal kita masukin aja ini dari persamaan yang sebelumnya, min y ax min z ay a min x az, terus dikali normalnya dari si ds. Ya udah, karena normalnya tadi 1, 1, jadi ini nggak pengaruh ya. Normalnya kan tadi dapatnya 1, 1, 1 nih. Jadi pas kita dot sama ini ya hilang aja gitu nanti si ax ay az-nya. Min z min x terus basisnya di. Karena si surface-nya kan di bidang ABC ya. Jadi kita pakainya yang dx dy. Ya ini ingat lagi mari dahulu kala ketika lagi belajar search integral, ini kedua ya dari 0 sampai 1
Dan ininya 0 sampai 1 min X. Itu. Ini min 1 dy dx. Ya kalau ada yang bingung, ini kan gambarnya gini. Salah. Kan gambarnya gini kan. Nah, ini X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, ininya itu fungsi X dibayi dengan 1. Makanya dikit 1 sampai X pas integral yang ininya yang 1. Ini kita pakai sini integralnya 2 min X untuk ini. Udah habis itu kita integralkan, dapatlah hasilnya adalah 0 ke 1 min Y 0 min X dx. Terus ini 0 sampai 1 X min 1 dx. Ini kedua ya, kuadrat 0 1. Ya udah min 1. Jadi 1 2. Nah, ini si jawaban dari min setengah. Oke. Itu buat curl-curlan. Habis itu sekarang kita masuk ke yang div. Hasil dari div ini adalah berapa? Ini juga harusnya ada rumusnya ya. Dari si F-nya tadi. Apa fungsi F-nya? Adalah X, Y, AX. Terus ditambah AY ditambah, kalau buka rumusnya dulu, rumus ada yang ingat nggak rumusnya? Saya lupa. Kalau ginian nggak dipakai, biasanya kalau di Medan 0 div-nya. Gue lupa rumusnya. Ada nggak sih di papernya Pak? Apa sih? Rumus apa ya? Rumusnya itu yang do fx per do x tambah do fy per do y. Itu fx. Ini ya. Ya. Itu kalau misalnya do fx per do x. Gini kan. Dia do fx per do x gini kan? Iya. Atau gimana? Iya benar. Dot fx, dot fy, dot fz. Iya. Sesuaiin aja f. Gitu kan ya? Ya kan? F-nya ada itu. Oke. Ya. Yang dot ya udah. F. Ini ya. Ya itu ya. Gitu kan? Nah, oke. Ya udah. Berarti kalau misalnya kayak gini kita turunin ya. Do fx yang fungsi fx ini terhadap x berarti jadinya y gitu. Ditambah berarti ini jadinya z, yang ini x. Ya udah, jadi jawabannya x tambah y tambah z. Easy lagi. Curl ini easy. Oke, terus nomor 16. Nah, nomor 16 nih saya agak bingung ya, karena saya nggak pernah nemu soal ini. DV dengan DV adalah objek OB COA juga ya. Nah, ini gue nggak ngerti. Waktu itu sih gue jawabnya 1/8. Dan bener lagi. Gue hoki banget nih. Bentar ya. Jadi ini tuh kalau misalnya kita lihat ya, integralnya itu dari 0 sampai 1. Oke, gue gambar lagi. Gambarnya kan gini. Oke. Sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Jadi ini satu semua ya. Integralnya 0 sampai 1 semua. Mungkin ya, gue juga nggak tahu nih caranya. Terus si X, Y, Z-nya. Nah, habis itu kita integralin dy dz.
Correct me if I'm wrong, oke? Ya uj. Nanti kita dapat hasilnya adalah yang 1/8. Perlu gue turunkan nggak ini cara mendapatkannya? Ya nggak perlu lah ya, udah bisa lah ya. Oh perlu. Panjang ini kalau gue tulis. Ya intinya satu-satu lah ya. Yang ini dulu diselesain terhadap X, berapa. Terus nanti ini diselesain terhadap Y, berapa. Ini diselesain terhadap Z. Ini gue lagi mode mager guys. Oke. Nanti ini kita dapat, insya Allah dapat hasilnya adalah 1/8. Bener gak? Ada yang bisa ini nggak? Lukman tau nggak kalau ini bener atau nggak? Lukman kayaknya tahu nih. Ntar lagi dihitung. Ayo. Pakai kalkulatornya ya guys. Simbol Iya. lab, simbol lab. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran. Keren man, keren. 3 per... beda-beda. 3/2. Simbolnya 3/2. Simbol lab ngaco ya? Ntar ya. Apa salah ya? Simbol labnya ngaco dah kayaknya. Enggak ya? Nggak mungkin sih. Bener. Batasnya udah benar. Integralnya juga udah benar. Atau tadi yang pakai kan tadi kan pakai X-1 kan ya? Itu. Yang arahnya. Kan udah beda itu mah. Oh udah beda ya? Yang tadi, ini mah ngurusin yang curl-nya. Yang curl. Ini kan kita ngurusinnya div-nya. Tahu gue juga rumusnya kayak gini deh. Kalau pakai berapa alpha, siapa tahu beda. Gak mungkin sih. Masa beda? Simbolnya mah mabuk. Sama 1/5 juga. Okay. Salah. Atau ininya ya? Mungkin ininya. Kita ganti aja apa? Jadinya di sini. Sininya doang yang 1 gitu. Ininya 1 min X. Kalau kayak gini, bener gak? X1. Iya. Kalau kayak gini juga salah ya? Bukan 1/8. Variabelnya nyisa Kak kalau gitu. Apa? Nyisa variabelnya, jadi bukan angka gitu. Masih ada Y sama X. Aduh, bikin sakit kepala nih. Gue belum ngerjain guys, sorry banget ya. Hari ini gue lagi keluar, jadi ini juga gue baru. Chaos lah. Kenapa ya? Batas-batas ini emang anjing nih kayak gini-gini. Udah PG lagi ujiannya. Bentar ya. Ininya udah benar nih X, Y, Z. DV, DXD, DZ. Apa salahku?
Gue nggak perlu ngitung ini manual ya. Nggak tambah ya tambah Z. Ya udah pasti bener lah ya. Masa gue mau nyalain Wolfram sih. BTW ada yang di dekat Gunung Semeru nggak tinggal? Stay safe ya guys. Serem deh. Gue mendengar beritanya. I don't know how to do this, bro. Atau jangan-jangan kuncinya salah. Tapi sepertinya tidak mungkin Hermawan salah. Because he's a professor. Yes, he's a professor. Why? Then why? It could be wrong. Nanti ini kalian gak akan pakai kok di mata. Dipakainya lebih susah. Maksud gue. Enggak, ada gue jelek. Kalau ujian kemarin kan kalau salah kan minus 2,5 itu nilainya pada berapa ya? Iya, fun fact, jawaban gue yang salah cuma 3. Ya gue ngasal kan BTW. Ini kan gue gak bisa ngerti ini. Nomor 4 sampai 8. Mana tadi? Gue jujur banget nih. Mana tadi? Nih 4 sampai 8 saya nggak bisa, tapi saya benar semua jawaban yang B. Itu saya benar semua. Habis itu yang bawah-bawahnya 17 sampai 20, gue cuma ngisi 2. Salah 1. Jadi udah. Kalau gue hoki banget, gue gak ngerti. Ya semoga wish you guys luck juga deh. Oh berarti Karena ya gimana Bang? kan kemarin kata Pak Hermawan yang benar semua ada 1 orang yang dia 70, ada 1 orang. Oh berarti 70 ke apa? Iya berarti yang 70 gue. Gue tau ini nggak masuk akal menurut gue ini soalnya. Gue bener-bener yang bisa gue kerjain tuh yang ini yang gue lagi ajarin. Yang apa sih? Yang selain itu pokoknya huruf-hurufnya aneh-aneh banget lah. Ya kalian bisa lihat sendiri ya di soal itu. 4 sampai 8 dan 17 sampai akhir. Bahkan gue sekarang yang udah belajar mekanika kuantum dengan Pak Hermawan juga tidak bisa mengerjakan ini. Gue gak tau dari yang dapat 100 emang kayak purely genius kayaknya. Gue gak tau sih. Kalian tau gak siapa yang dapat 100? Enggak tahu. Guys tahu ya? Itu ya Kak, aku kan buka buku Keizik terus buka internet gitu kayak nggak ada yang sama gitu. Emang gak ada? Nih ya kalian nanti ya udah sekarang sharing. Jadi kan mekanika kuantum. Mungkin kalau saya udah yang pernah belajar mekanika kuantum kan ada persamaan Schrödinger kan. Iya. Pokoknya ada Schrödinger equation. Nah, Pak Hermawan tuh kayak bikin Schrödinger equation versi dia sendiri. Kayak misalnya di buku nih, nurunin persamaannya tuh jadi sin ditambah cos gitu. Nah, dia nggak mau. Saya punya versi saya sendiri. Jadi nurunin versi dia sendiri. Kayak Allahu Akbar gitu. Gue kayak ya Allah, udah sakit kepala gue liat Pak Hermawan nurunin rumus Schrödinger sendiri. Jadi ya menurut gue wajar-wajar aja kalau ujian dia yang ini kayak gini. Kemarin juga pas Mektum UTS, kan dibagi-bagi tuh dosennya. Ada Pak Kemal, ada Pak Hermawan, sama Pak Ganda. Yang Pak Hermawan itu kayak, yaudah, kayak gini. Kayak nomor 17 sampai 20 soalnya. Sifat ortogonalitas. Kan kalau yang manusiawi tahu, ortogonal tuh cuman kalau tidak sama dengan N 0, kalau sama dengan N 1 gitu ya. Jadi kalau yang udah belajar Kronecker delta gitu kan. Terus sih antara either kayak gini-gini doang. Dia mah kagak. Oke, atau deh kayak dia nyiptain Kronecker delta kayaknya dia yang nyiptain.
Canda, Pak. Bapak keren. Ya udah, gue juga tidak bisa memberikan terlalu banyak terkait kalkulus vektor, terutama yang Pak Hermawan. Oh ya, betul kalian punya file tutornya Albert nggak? Di apa? Di kulkas tuh ada nggak ya? Gue nggak suka cek kulkas. Ada yang tahu nggak? Tutorial Kak Albert. Di kulkas perasaan cuma file-file soal-soal tahun lalu sama buku. Gak ada video gitu. Nggak, tutorialnya Albert tuh PDF sih. Nggak ada ya? Ada nggak? Coba tolong dicek deh. Nanti kalau misalnya sebenarnya itu Albert kayak ngejelasin beberapa hal tahun 2017. Tapi kan itu esai ya. Jadi sebenarnya nggak relate juga sih sama soal-soal Pak Hermawan yang ini. Cuman ya kalau misalnya bagi kalian yang mau penasaran gitu ya tentang soal-soal yang 2017, bisa nanti gue kirimin mungkin lewat Isan atau lewat Catur. Tapi mungkin agak malaman ya karena gue masih di luar. Jadi belum sama laptop. Gitu ada di laptop materi tutorialnya. Tuh. Nanti coba gue kirim kalau misalnya di kulkas nggak ada. Oh Nggak ada ya, ya? sekalian izin bertanya lagi, Kak. Kita itu kan, kami itu kan habis UAS matematika rekayasa itu besoknya langsung mekanika teknik. Kira-kira mekanika teknik yang ada di buku aja ya pelajari ya? Atau gimana? Mektek tuh dosennya siapa ya? Pak Ganes bukan? Ya Pak Ganes ya. Oh Pak Ganes mah gampang kok. Materinya Lagrangian nggak sih? Iya. Oh, mirip sama Gampang kayak kok. di buku aja ya? Iya. Kalian menurut gue baca dari bukunya apa gitu ya? Gue lupa nama judul bukunya. Ya gampang kok materinya Pak Ganes. Ya buat yang belajar ya, maksud gue ini kalian kalau nggak belajar ya pasti susah juga. Kalau misalnya Lagrangnya gampang kok Pak Ganes. Kalau kalian merhatiin pas Pak Ganes lagi ngejain, baca bukunya, coba-coba kerjain soal yang ada di bukunya, menurut gue pasti bisa sih ngerjain Mektek. No worries kok. Oke. Oh iya, kalau aku Mektek itu yang nilai paling diambilnya UTS sama UAS ya? Kalau penilaian sih sebenarnya kalau di TF gue juga kurang tahu ya karena biasanya santai-santai aja. 80%. 80% UAS gitu ya dikasih taunya. Iya, jadi kayak 40% UTS, 40% UAS kok kayak, waduh ini tugasnya kok sedikit banget, 20%. Tugasnya banyak. Enggak, jadi tugasnya ada 5, ujiannya ada 2, ujiannya ada 2, kuisnya ada 1. Nah, UTS sama UAS itu 80%, kayak kaget itu. Ya kalau Maji. Pak Ganes kan dosennya, tenang aja. Baik Pak Ganes mah. Beneran. Pak Ganes mah udah cinta dah sama Pak Ganes. Udah nggak pernah ngasih PR, nilainya bagus, ngajarin enak. Ketemu lagi nanti guys, fenomena gelombang sama Pak Ganes. Oh ya, sedikit izin bertanya lagi, kalau misalnya semester 3 itu belum milih kakak ya? Masih semuanya rata ya? Gue juga belum kok, Man. Gue semester 5 belum milih kakak. Berarti nanti semester 6 ya, milih konsentrasi kakak. Waduh, kena mekanika kuantum. Kan kalian semester 3 LTF 1, kan? Terus LTF 2, semester 4, semester 5 LTF 3. Nah, semester 6 baru lab kakak. Oh, lab kakaknya, oke. Soalnya 6 nanti nih barengan sama Fisbang, barengan sama Fismat, ke material, sama kontrol otomatik, sinyal, apalagi itu mata kuliah gila. Karena nih, semester 5 lu pada ketemu Venom, ketemu Mektum, ketemu TKM, ketemu Dinsis, nah susah-susah tuh mati. Kalau mau tempat nanti ketemu Sisdi, ketemu Komrek. Dah, nangis dah. Ya apa guys, semangat. Ya, matematika rekayasa kan Kak, nembak banyak yang bener itu tipsnya apa ya Kak?
Enggak, sebenarnya kalau matrek ya, kan kalau kita lihat soalnya, di matrek ini kan nomor 4, pokoknya di awal yang materinya agak aneh ya, nomor 4 kan. Apa sih, yang si reader berjari-jari A dan lain-lain ya. Nah, itu tuh gue nemu di buku, si solution yang B nih. Yang B nih, nomor 4. Yang B, ya pokoknya jawabannya tuh yang si FR sama dengan A1 J0 KR, terus si yang HZ-nya juga sama, si yang HZ-nya A2 sin H. Nah ini tuh gue, ya ini kan open book nggak sih soalnya ujiannya, ya buka buku dan catatan kan. Iya, Jadi iya. gue cari-cari nih di segala macam referensi yang gue punya, ini tuh ketemu nih solusi yang ini mirip-mirip lah. Ada sin apa sih, sin hiperboliknya gitu ya, sama yang si ininya gitu. Ini gue ketemu nih. Kalau emang rezeki anak soleh kali itu gimana. Nah yang berikutnya tuh sebenarnya kan ngikutin ya, kayak fungsi besolnya tuh ada sin H juga, terus ada sama J0 gitu kan. Nah ya udah gue mah ya gambling aja sih sebetulnya. Dari sini ya gue ikutin, oh yang sin H yang mana yang sama J0 gitu. Ternyata jawabannya semua B kan. Ya udah gue jawab tuh yang B. Udah. Emang rezeki aja gue. Tapi ini memang ada di buku. Kalau lagi ujian entahlah mata gue kayak jeli banget gitu terus nemu dua persamaan ini. Oh, di buku Udah. yang mana Nah ya, Kak? itu jangan tanya man. Gue juga lupa buku yang mana. Di PPT Pak Hermawan nih kalau nggak salah. Atau di buku ya. PPT kayaknya. Pak Hermawan ngasih PPT nggak sih? Enggak ya? Ada PPT-nya dalam bentuk PPT video aja sih. yang PPT tapi yang iniannya warna biru covernya kalau nggak salah Pak Hermawan tuh. Oh, warna biru. Ya Wah, nanti gue kasih. oke, terima kasih, Kak. Wah, alhamdulillah. Nanti gue kasih dulu. Buka-buka ada tuh PPT-nya Pak Hermawan. Kalau ngerti ya syukur, kalau enggak ya ya usah, namanya juga Pak Hermawan bro. Langsung bisa jawab Kak, 4 ya. Wah, iya juga sih. Masa kuliah soalnya. Kenapa gimana tadi? Ada yang nanya? Kak, yang di PPT itu emang ada ya yang jelasin ini, jelasin soal itu. Di PPT yang nih Pak Hermawan tuh emang kocak deh. Di PPT-nya dia nggak ada ya di kalian ya. Jadi nih tahun gue itu nggak dapet modul yang Pak Hermawan bikinin loh, kalkulus vektor ini nggak ada, dia nggak ngasih. Bayangin struggle-nya angkatan gue tidak dikasih pengantar kalkulus vektor. Ini nggak ada nih angkatan gue nih, nggak dapet. Tapi dapat PPT. Ntar gue kirim PPT-nya. Nanti gue kirim. Chill. Sama itu sih Kak, mungkin kalau misal Kakak mau ngambil itu mungkin dulu, terus belajarnya itu dari mana Kak untuk ngatasi kalau tahu soalnya kayak gini? Kalkulus Terus vektor. Kalau iya soalnya kayak yang gini, soal ini Kak. Iya. banyak-banyak berdoa aja. Apa ya? Coba buka buku. Gue tuh elektromagnet, bukunya apa ya? Bentar, cek dulu. Semester 4 kan ada mata kuliah elektromagnet kan. Nah, di awal-awal tuh memang bahasannya tentang kalkulus vektor ini. Kayak 3 minggu pertama deh, itu tuh benar-benar bahas kalkulus vektor. Kayak operasi-operasi yang ini semua nih. Mana tadi? Ini, terus gini-ginian lah, pokoknya curl, terus div kayak gini. Ini tuh dibahas ulang nanti di elektromagnet semester 4. Nah, gue juga baru pahamnya ketika itu sih, maksudnya paham bener, oh maksudnya tuh ini, maksudnya ini tuh waktu lagi semester 4. Waktu lagi ujian ini mah gue buka-buka sana sini aja. Saya buka referensi ini, buka referensi itu. Ntar ya, gue lagi liat buku Medan tuh, apa sih namanya? Buku Medan. Griffith Introduction to Electrodynamics. Di kulkas harusnya ada sih. Di kulkas yang semester 4. Ada Griffith. Kayak bab-bab awal tuh terkait dengan
Nah, itu lu lihat tuh minggu 1 sama minggu 2 tuh kan aturan perkuliahan, pengulangan singkat, kalkulus vektor, operasi vektor, gradien, divergensi, curl, Dirac delta, integral garis, Gauss, Stokes, Green, dan lain-lain. Ortogonal, Helmholtz. Dan ini kayak Pak Hermawan pengantar buat ke si kalkulus vektor di medan magnet, medan elektromagnet. Begitu. Tapi ya juga waktu lagi belajar medannya sendiri juga nggak terlalu banyak sih dipakainya. Jadi ya buat ngerti aja, oh curl tuh maksudnya kayak gini, cara ngitungnya gini. Biasanya kalau lagi sama Pak Ganda, kadang Pak Ganda bilang ini perhitungannya terlalu kompleks gitu. Kata dia gitu. Jadi kita perlu paham konsepnya aja gitu, sama Pak Ganda. Kalau sama Pak Kemal diturunin semuanya. Tak perlu. Kayak gitu guys, kira-kira. Semoga yang gue coba jelaskan ini cukup tersampaikan lah ya. Ini kunci-kuncinya. Yang gue tidak tahu jawabannya caranya dari mana ini sama ini. Ini benar-benar gue nebak semuanya. Ya jadi yang purely bener harusnya cuma ini. Ini gue hoki banget anjir 5 soal. Tapi menurut gue kalian juga jangan terlalu berharap Pak Hermawan keluarin soalnya kayak tahun gue ya. Karena kayak apa sih? Kayak ya udah randomly aja lah, namanya juga Pak Hermawan. Oke, ya udah. Kalau tidak ada yang ditanya lagi, kalau kalian nanya juga gue nggak tahu mau jawab. Kalau misalnya mau tanya-tanya terkait perkuliahan gitu-gitu, sok aja. Kalau mau nanya soal, ya sok aja sih. Kalau gue bisa jawab, ntar gue jawab. Oh ya Kak, tadi PPT sama yang Kak itu ya, 2017 ya. Yang 2017 itu mirip nggak sebenarnya? Nggak mirip Ya? sama sekali. Kalau yang 2017 tuh kan soalnya esai kan. Soalnya tuh esai. Jadi tuh modelannya bentukannya ya kayak gini-gini, kayak apa sih? Kayak nyari-nyari lah nih, nyari-nyari apa sih? Cari-cari apa sih integral kontur gini gitu kan. Terus ya gini-gini lah, nyari-nyari normal gitu. Dan menurut gue ini masih masuk akal gitu loh untuk dikerjain. Nggak kayak ini nomor 4-8 gitu. Dan nggak mungkin juga nomor 4-8 itu ditaruh di soal esai. 2017 itu kan masih offline. Jadi ya wajar kalau masih esai. Nanti gue kirimin, ingetin aja ya siapa kayak kalau gue lupa ngirim. Jadi kalau catur. Ya boleh catur, boleh siapa Isan juga boleh, nggak apa hijau. Udah. Apa? Ini mau tanya lagi Kak. Ya sebagai penutup aja. Kalau termodinamika itu dipakai lagi di semester 4 atau semester 5 konsepnya? Dipakai banget. Jadi kalau misalnya konsep yang paling terasa ya menurut gue termo tuh nanti kalian bakal ketemu mekanika fluida. Nanti di semester 3, ini semester 4, di semester 5 kalian bakal ketemu transfer kalor dan massa. Nah, menurut gue sebenarnya nggak eksplisit berkaitan gitu ya. Cuman menurut gue it is better if you guys ngerti paham dari termonya, terus dari McFlu-nya, kemudian sampai TKM. Jadi nanti tuh kalau misalnya gue sendiri ngerasa karena gue cukup belajar yang dengan baik lah gitu ya, ketika termo McFlu sama TKM kayak lebih mudah aja gitu ketika memahaminya gitu, ketika dapat persoalan-persoalan. Nanti nih di McFlu kalian bakal ketemu banyak soal kalkulus vektor, tapi lebih mudah sih, lebih cuman kayak arah-arah doang aja, kayak arah spasial, arah radial gitu. Nanti kalian bakal ketemu kayak boundary layer, apa sih velocity boundary layer, thermal boundary layer, dan lain-lain. Tapi ya itu nantilah
ketemunya. Nggak apa-apa. Go with the flow aja. Nanti McFlu ketemu sama Panarendra. TKM juga ketemu sama Panarendra. Seru lah pokoknya. McFlu tuh ada Pak Nugraha juga, ada Pak Helma, ada siapa lagi? Ya jadi ya Termo nanti kalian ketemu McFlu, ntar ketemu TKM. RLE nanti nggak ada sih kaitan RLE sama apa-apa. RLE mungkin lebih kepakainya di lab TF2 mungkin nanti kepakainya. Nanti tuh yang nyambung tuh dari Medan ke kuantum, terus ke fisika material, katanya sih itu nyambung. Apalagi buat teman-teman yang mau masuk grup-grup CMD, Prosmat, dan lain-lain, mungkin itu hal yang perlu kalian dalami gitu ya. Ya buat yang mau masuk IKA mah, kalemin aja. Gitu, oke? Ya, terima kasih banyak, Kak. Oke. Ya, semoga pencerahan lah ya untuk kalian yang mau galau-galau. Anda ikut karir weekend kan? Enggak. MFT karir weekend. Ya udah guys. Ininya perlu gue kirim nggak? Nggak perlu lah ya caranya, atau perlu? Ya udah ya, nanti gue kirim juga aja. Nggak perlu. Videonya yang perlu. Apa? Biasanya lihat dari video sih, Kak. Yuk. Oh iya, perlu Kak. Ada yang perlu, Kak? Teman. Oke. Iya guys, tenang aja nanti gue kirim. Formatrek UAS. Ya udah, kalau pesan dari gue mah jangan terlalu memaksakan diri untuk belajar. Kalau misalnya kayak ya materi Pak Herman kan memang sulit kan, jadi gak usah terlalu dipaksain lah belajar sampai ngerti gitu, karena ya udah memang susah aja. Secukupnya aja, yang penting mah belajar, kaliannya ada usaha lah belajar, dan gitu banget. Oke. Ya udah, tutorialnya gue tutup ya guys, sampai bertemu di matrek 2. Terima kasih banyak, Kak. Sama guys, bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Mereka. Jepar. Anjing catur.